politik. Kampanye politik bertujuan untuk menjalin kedekatan dengan para pemilih. Di era modern saat ini, media digital memiliki pengaruh yang penting bagi mereka dalam mempromosikan diri. Apakah media digital memiliki impact yang baik untuk kampanye politik di masa sekarang? Tentu saja iya. Mengapa demikian? Karena generasi muda adalah generasi emas yang pada tahun ini adalah langkah baru mereka untuk menjadi seorang pemilih. Generasi muda tentu saja memiliki sesuatu yang kece, gaul, kekinian, dan gengsi abis. Lantas, generasi muda memilih karena beneran tertarik, FOMO, atau ikutin terus video ini. Dalam kampanye Prabowo Gibran, selain lagunya Ibu Listening, mereka juga memiliki jajanan khas yang biasa orang-orang pun juga tak tegas. Jajanan ini biasa Prabowo bawakan saat gelaran kampanye sedang berlangsung. Gerakannya yang mudah ditambah dengan musik catchy membuat publik meramaikan joget aplikasi ini yang tentu sudah dikritik kembali dengan kreativitas masing-masing. Dalam kolom komentar, netizen memberikan respon mereka terkait salah satu cara kampanye Prabowo Gibran yang satu ini. Komentar di kampanye Prabowo Gibran, mereka mendukung jogetan adalah platform jagoan mereka ini dengan menuliskan oleh Prabowo, kosong dalam satu putaran, Prabowo gemoy, jogetnya asik dan banyak lainnya. Namun jika dibaca-baca di dalam, kebanyakan juga melakukan kontra dengan menuliskan pasangan 01 dan 03 adalah pilihan yang lebih baik. Mereka juga tidak semakin yakin untuk memilih pasangan calon 01 ataupun 03. Kemudian dari beberapa dari mereka juga menambahkan kritik terkait jogetan ini yang dinilai lucu dan terkesan aneh karena hanya sekedar joget-joget saja tidak mencerminkan keseriusan dalam memimpin negara dan menghilangkan wibawa seorang calon presiden. Kampanye Prabowo Gibran pada pemilu tahun 2024 kemarin telah menggunakan strategi yang sangat inovatif, khususnya dengan memasukkan unsur musikal pada lagu yang berjudul Oke Gas yang sangat easy listening sehingga menjadikan semua masyarakat terngiang-ngiang dengan lagunya. Tabrak masuk, ada gagasan tetap masuk. Meski jauh jarak pandang, coba sedikit mengangguk. Kerja nyata paling jelas, berjuang tanpa batas. Prabowo Gibran tetap gas, Indonesia makin emas. Lagu yang berjudul Oke Gas ini resmi ditetapkan sebagai lagu kampanye untuk calon presiden Prabowo Gibran yang memberikan energi positif serta kesan yang semangat bagi para pendengarnya. Disertai dengan iringan irama musik tempo yang asik yang bisa mengajak para pendengarnya untuk bergoyang. Hal ini sesuai dengan keinginan Pak Prabowo bahwa pesta demokrasi harus dilaksanakan dengan riang gembira. Respon netizen dalam kolom komentar di media sosial TikTok juga banjir dengan pujian karena lagu Oke Gas ini dianggap catchy dan mudah diingat. Selain itu, ada juga netizen yang berkomentar, "Enjoy banget ya lagunya." Hal ini menandakan bahwa para netizen sangat menikmati di setiap nada dan liriknya, serta di bagian lirik Oke Gas, Oke Gas, yang menjadi ikonik dengan menggunakan bahasa yang gaul, sehingga sampai sekarang kita banyak mendapati orang-orang yang terbawa suasana dengan memakai kata tersebut sebagai respon dalam berkomunikasi dengan orang lain. Lirik lagu Oke Gas ini berfokus pada tema-tema yang relevan bagi pemilih muda, seperti kesejahteraan sosial dan kemajuan nasional. Lagu dengan lirik yang sederhana dan beat yang catchy dirancang agar mudah diingat dan viral khususnya bagi kalangan pemilih muda. Video TikTok kampanye Prabowo Gibran pada pemilu 2024 yang mempromosikan program makan siang dan susu gratis menunjukkan sebagai kepedulian terhadap masalah kesehatan dan kesejahteraan sosial. Dengan visual dan dialog yang menarik dan menggugah, seperti pembicaraan mengenai isu program makan siang dan susu gratis, serta distribusi makanan dan susu secara langsung kepada ibu hamil. Dalam video ini menggambarkan solusi terhadap masalah gizi anak-anak dan ibu hamil. Adapun adegannya menampilkan Gibran menciptakan daya tarik visual, kesan empati, dan kedekatan dengan masyarakat. Adapun respons netizen berdasarkan komentar, beberapa netizen memberikan apresiasi dan harapan agar Prabowo Gibran dapat menang. Netizen juga memuji
konten tersebut sebagai kampanye digital yang kreatif melalui media sosial. Beberapa netizen berkomentar lucu dan memuji penampilan Gibran. Namun, tidak sedikit netizen yang memberikan respons dengan perang komentar, bahwa ada netizen yang memberikan komentar secara langsung menyatakan untuk lebih baik memberikan dukungan kepada paslon lain, sedangkan pendukung 02 membela untuk tetap mendukung Prabowo Gibran. Penggunaan TikTok dalam kampanye Prabowo Gibran berhasil menarik perhatian generasi muda, tetapi memunculkan pertanyaan terkait apakah partisipasi ini didorong pemahaman visi misi atau sekedar FOMO. Strategi berbasis hiburan berisiko menciptakan pemilih yang hanya memahami kampanye secara permukaan. Selain itu, narasi personal dan tren viral mungkin lebih mempengaruhi pilihan daripada visi misi kandidat. Oleh karena itu, kampanye di media sosial perlu diimbangi dengan pendekatan yang lebih substantif, seperti dialog langsung dan penjelasan visi misi untuk menciptakan pemilih yang benar-benar terinformasi. Penggunaan media sosial, terutama TikTok, dalam kampanye Prabowo Gibran menunjukkan cara baru yang lebih modern untuk menarik perhatian pemilih, terutama generasi muda. TikTok dipilih karena populer dan format videonya yang singkat serta menarik memudahkan pesan kampanye untuk diterima. Strategi yang digunakan meliputi pembuatan narasi cerita yang personal, kerjasama dengan influencer, dan tantangan viral yang membuat audiens merasa terlibat. Pendekatan ini berhasil meningkatkan kedekatan dengan pemilih dan mendorong partisipasi, terutama dari kalangan pemilih pemula. Namun, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Fokus pada hiburan di TikTok bisa membuat pesan kampanye yang penting menjadi kurang tersampaikan. Selain itu, terlalu bergantung pada media sosial berisiko mengabaikan pendekatan langsung seperti berdialog dengan masyarakat, yang sebenarnya penting untuk memperkuat hubungan dengan pemilih. Algoritma TikTok yang hanya menampilkan konten sesuai minat pengguna juga bisa membuat masyarakat semakin terpolarisasi dan sulit menerima pandangan yang berbeda. Oleh karena itu, kampanye di media sosial perlu diimbangi dengan penjelasan visi misi yang lebih jelas serta kegiatan tatap muka yang melibatkan masyarakat secara langsung.